Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum pada subtema Prinsip Berkelanjutan. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Karimatul Qudsiah, dan rekan saya Messi Amelia, Ika Juliana, dan Suci Mayanti. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, pengertian prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ialah prinsip yang memiliki konsep nilai, keterkaitan atau hubungan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan yang bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum yang dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi antara satu tingkat kelas dengan tingkat kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, dan antara jenjang pendidikan dengan jenjang pekerjaan. Untuk dapat mengembangkan kurikulum yang berkelanjutan, perlu adanya kerjasama dari pembelajar dan pemangku pendidikan, seperti guru, dosen, pembuat kebijakan, dan pihak terkait di luar lingkup pendidikan untuk menyelaraskannya. Hal ini penting dilakukan untuk merencanakan pembelajaran dan memantau perkembangan peserta didik dari awal masuk sekolah hingga nantinya mampu bekerja dan hidup di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, contoh implementasi kurikulum di sekolah. Contohnya adalah pada materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat telah peserta didik pelajari di SMP. Ketika di kelas 10 di semester 2, peserta didik melanjutkan pelajaran ke fungsi kuadrat untuk bisa mendapatkan sifat fungsi kuadrat dan titik potong fungsi kuadrat dilihat dari diskriminannya. Ketika peserta didik di kelas 11, bagi peserta didik yang mengambil mata pelajaran matematika lanjutan akan bertemu lagi dengan integral, di mana untuk menentukan luas kurva yang dibentuk dari suatu persamaan perlu untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yang menggambarkannya akan lebih mudah jika mengetahui sifat-sifat fungsi kuadrat. Berikutnya, prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Ada 3 rumusan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang ketiga, prinsip ini menghendaki evaluator untuk mengukur dan menilai atau evaluasi pada peserta didik secara berkesinambungan agar mendapatkan gambaran perkembangan dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan pelaksanaan evaluasi yang berkesinambungan, dengan evaluatornya adalah guru dan dosen, maka akan terhindar dari tindakan prediksi menurut Fitriyanti pada tahun 2018. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.